Kelapa Gading. Kita akan segera bergabung dengan reporter Lia Yuslan. Lia, silakan informasi terbaru apa dari pemeriksaan Saiful Jamil? Anggi, hingga petang hari ini Saiful Jamil masih berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melewati atau melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tadi sekitar pukul 5 sore kami melihat kakak dari Saiful Jamil ini datang, namun dia mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik begitu, dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil ini dilakukan, sudah bersama saya Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini? Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih jam 5 tadi pagi ke Polsek Kelapa Gading. Korban atas nama DS, umur 17 tahun, yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 SMA dan tinggal di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara. Gitu. Kemudian dari hasil keterangan saksi korban, kita mengarah kepada pelaku SJ, kemudian yang bersangkutan juga sangat kooperatif dan berhasil kita amankan tadi pagi jam 5. Secara kronologis Pak, kapan sebenarnya pelecehan ini terjadi dan apa yang terjadi sampai kemudian ini mengindikasikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Korban DS kejadian tadi pagi, kurang lebih jam 4 pagi. Gitu, walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara SJ untuk melakukan tindakannya. Sebelumnya sudah coba dilakukan tapi korban tidak mau, dan pada saat yang bersangkutan menginap, gitu, yang bersangkutan melaksanakan aksinya saat yang bersangkutan tertidur. Pak, ini masyarakat kemudian diarahkan jangan sampai ini ternyata suka sama suka begitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya kronologi sampai kemudian korban ini mau untuk ikut dengan pelaku ke rumah dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya? Boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga jangan-jangan suka sama suka, kemudian seperti yang kita ketahui mungkin numpang ngetop korbannya atau gimana. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam, dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal, bukan kenal sudah lama, dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta. Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa. Kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam, 1 pelaku yang sudah kita amankan, dan 1 saksi korban. Kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak ya. Sejauh ini apa pembelaan yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif. Yang bersangkutan juga mau bekerja sama dengan kami gitu. Apa dia mengakui Pak? Ya, kita tunggu nanti hasil periksa. Sementara masih diperiksa nih. Masih belum keluar pengakuan iya atau tidak, begitu belum ada Pak? Nanti kita sampaikan pasti ke rekan-rekan media. Tapi yang jelas bisa kita pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja Pak? Itu materi penyidikan Pak. Ya. Korban sejauh ini ada berapa Pak yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil di bawah umur? Laki-laki. Yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 anak. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi di kemudian hari ya Pak ya. Karena kasus ini bisa dikatakan cukup menyedihkan karena terjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa, hingga saat ini Saiful Jamil pedangdut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menantikan sejauh apa nantinya, karena mengingat ini masih dalam proses penyidikan yang masih sangat awal begitu. Nantinya masih akan banyak tadi seperti disampaikan oleh AKP Ari Cahya bahwa korban ini masih akan ada beberapa lagi yang akan ditelusuri laporannya ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian, Anggi, Rizky, saya kembalikan ke Anda. Baik, Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh
penyanyi dangdut Saiful Jamil. Warga Jombang, Jawa Timur mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa penanda akhir zaman. Kementerian Agama Kabupaten Jombang telah memeriksa kemungkinan terjadinya penyimpangan syariat Islam, namun masih menunggu keputusan akhir dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Anggota kepolisian sektor Kabuh dan juga anggota Koramil Kabuh mendatangi masjid di Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Jombang, Jawa Timur. Masjid ini dibangun warga bernama Jari yang mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa Habibullah. Hal yang paling mencuri perhatian di dalam masjid ini adalah batu yang diklaim sebagai makom Nabi Muhammad. Seperti halnya makom Nabi Ibrahim yang terdapat di Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Petugas sengaja ikut sholat berjamaah di sini untuk mengetahui apakah ada tata cara yang menyimpang. Hasilnya tidak ada hal yang berbeda. Hanya saja sang imam mengklaim dirinya sebagai seorang nabi bernama Isa Habibullah. Saat ini kenabian Isa Habibullah alaihissalam, Habibullah sudah tiba saatnya. Artinya serah terimakan ke Anda. Apanya? Artinya status kenabian Isa itu diberikan kepada Mulai 2005 dahulu saya mendapatkan waktu itu. Dari mana Pak dapatnya? Ya dari waktu Rialto dan sholat malam jam 3 malam Jumat lagi. Kementerian Agama Kabupaten Jombang telah melakukan investigasi menyusul pengakuan Jari sebagai nabi. Dan berikut temuan mereka. Syahadat yang berbeda dengan syahadat yang dilakukan oleh umat Islam. Ada tambahannya di sisi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa Isa Habibullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada Isa Habibullah ternyata adalah Nabi Isanya adalah Pak Jari. Yang ketiga adalah mengaku mendapatkan wahyu. Mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Juga di sisi masjidnya juga ada gambar-gambar perwayangan. Di sana kita lihat di tempat ada Semar, ada Wisanggeni, ada gunungan dan juga ada banteng, ada Buto Cakil, juga di sana ada batu besar di sebelah pengimamannya. Itu sehingga dengan teman itu kita mencoba untuk mengadakan pendekatan secara persuasif kepada yang bersangkutan. Apakah bisa dikategorikan Pak Jari ini sudah menyimpang dari syariat Islam? Untuk menyatakan kategori penyimpangan dari ajaran Islam, kita masih menunggu Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Jombang terutama. Jari sendiri meminta dirinya dipertemukan dengan para ulama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk sama-sama mencari jawaban apakah kenabiannya benar atau tidak. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sansi, TV One mengabarkan. Jodoh memanas menjelang penertiban yang akan segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebagian warga Kalijodo menolak penertiban dan akan melakukan berbagai upaya perlawanan. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan lokalisasi Kalijodo mendapat penolakan sebagian warga yang tinggal di kawasan tersebut. Warga yang menolak digusur melakukan berbagai upaya untuk menghentikan rencana penertiban kawasan lokalisasi yang akan dikembalikan ke fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Warga bahkan menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Kalau kita berbicara ruang terbuka hijau, kita ini adalah aset negara, kita harus taat hukum. Tapi pertimbangannya, kok Kalijodo ini hanya Kalijodo saja yang dibuat sebagai ruang terbuka hijau. Lalu bagaimana Sing City status tanahnya sama, Tamang Anggrek status tanahnya sama. Sebelumnya perwakilan warga Kalijodo juga mendatangi dan meminta pembelaan dari Komnas HAM dan berusaha menemui pihak DPRD DKI Jakarta.
Meski mendapat penolakan, Gubernur Ahok bergeming dan tetap pada rencananya untuk merubah kawasan lokalisasi Kalijodo menjadi area terbuka hijau. Dia menuntut, kita juga bisa menuntut dia. Makanya dia sulit baca undang-undang. Dia cari Lulung udah cocok. Lulung kan punya kantor pengacara. Di dalam sistem undang-undang pokok agraria disebutkan bahwa namanya PBB itu bukan sebagai tanda milik. Terus kalau kamu dudukin tanah negara itu salah. Itu bisa pidana. Apalagi kamu dudukin tanah negara disewakan ke orang, dimanfaatkan buat bisnis, itu pidana. Makanya dia cari Lulung cocok udah. Aduh, iya nggak apa-apa, di Jakarta kan penuh oknum. Upaya sosialisasi dan pendataan warga yang tinggal di area yang berada di sebagian wilayah Jakarta Barat dan Utara tersebut terus dilakukan. Pemprov juga melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk menyiapkan langkah teknis yang bisa dilakukan jika upaya penertiban mendapatkan perlawanan warga. Tim Liputan, Metro TV. Alat bukti. Sementara itu, kepolisian mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jessica Kumala Wongso telah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak Kamis lalu. Pemeriksaan ini digelar penyidik Polda Metro Jaya untuk penguatan alat bukti. Selama menjalani pemeriksaan, Jessica dijenguk tim kuasa hukumnya serta keluarganya. Jessica menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan psikiatri forensik. Sementara itu, pihak kepolisian mengaku telah mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Polisi berharap berkas perkara tahap pertama kasus pembunuhan Mirna dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pekan ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menutup kegiatan prostitusi di daerah Kalijodo, Jakarta Barat mendapat perhatian serius. Pemprov juga dianggap bisa belajar dari penutupan lokasi prostitusi Keramat Tunggak, Jakarta Utara yang saat ini menjadi Islamic Center. Dan berikut laporan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Abdullah Hoirudin dari Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menutup tempat lokalisasi prostitusi Kalijodo yang berada di wilayah Jakarta Barat tampaknya harus bercermin dan melihat dari keberhasilan pada saat itu Gubernur Sutioso yang menutup lokalisasi Keramat Tunggak, Jakarta Utara. Pada saat itu Gubernur pada tahun 1999 hingga tahun 2000 menutup seluruh kegiatan prostitusi dan menyulapnya menjadi Jakarta Islamic Center. Dan hingga saat ini, bangunan masjid yang begitu megah berdiri di atas lahan seluas 11 hektar. Dan kegiatan keagamaan terus digaungkan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Islamic Center. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum menutup Kalijodo. Yang pertama adalah memperhatikan ekonomi yang ada di sana, bagaimana bisa melangsungkan kehidupan dan memberikan mata pencaharian setelah menutup tempat lokalisasi tersebut. Yang kedua adalah pembentukan mental bagi pekerja yang ada di sana untuk tidak mengulangi pekerjaannya tersebut. Oh ya tentu saja ya, ketika kita ingin menutup suatu membuang masalah katakan, maka harus ada solusi tentu saja. Kalau dalam ini tentu saja menurut saya salah satu yang penting adalah solusinya bagaimana memberikan wadah atau sarana untuk mereka hidup baik dalam ini tentu ekonomi atau kerjaan ya. Karena ketika mereka melakukan seperti itu tentunya juga mereka sebenarnya tidak ingin, tapi karena mungkin terpaksa ekonomi atau yang lain sebagainya, maka kalau mau ditutup menurut saya pemerintah yang terlebih dahulu harus menyiapkan adalah bagaimana lapangan kerja. Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menutup seluruh praktek kegiatan prostitusi yang berada di wilayah Kalijodo, Jakarta Barat
patut kita dukung sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk Indonesia, khususnya Jakarta, jauh lebih sehat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Riyad Nurhidayat, Abdullah Hairudin, Berita 1, Jakarta. Tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Jessica mengaku pemeriksaan kejiwaan tersebut yang keempat kalinya. Sejak tadi pagi hingga malam ini, Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, masih berada di ruang poli kejiwaan RSCM. Jessica dibawa ke ruang poli kejiwaan oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut tim kuasa hukum yang mendampinginya, pemeriksaan kejiwaan tersebut merupakan yang keempat kalinya. Tim kuasa hukum meminta agar dokter RSCM menunda pemeriksaan kejiwaan Jessica. Selain ditemani tim pengacaranya, Ibunda Jessica juga hadir di poli tes kejiwaan. Ibunda Jessica enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait kedatangannya tersebut. Polda Metro Jaya akan menyelesaikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke tahap P21 pada pekan depan. Hingga kini berkas kasus pembunuhan Mirna masih terus dilengkapi resume berita acara. Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisna Murti mengaku telah mencukupi bukti pidana tersangka Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku di balik kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Penyidik telah yakin terhadap bukti yang telah dikumpulkan tanpa harus mendapat pengakuan dari tersangka. Karena fokus penyidik lebih kepada motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Berbagai teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik juga nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Jika terbukti namun tersangka Jessica tetap mengelak, maka akan dijelaskan oleh para ahli. Seperti hasil pemeriksaan psikologi forensik dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Saat ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap saudari Mirna. Dari hasil penyelidikan polisi kan diketahui dan publik juga tahu bahwa Mirna adalah kawan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian kami sudah firm dan sekarang proses melengkapi berkas dikebut. Minggu depan insya Allah kami upayakan untuk diserahkan tahap pertama ke JPU. 4 tersangka sudah ada rekan kami Danang Kusuma di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Danang, benarkah hari ini dengan menjalani tes kejiwaan Jessica diinapkan di RSCM? Silakan Danang. Ya, Balkis, selamat malam. Informasi yang kami terima memang bahwa pada hari ini Jessica menjalani tes sejumlah tes kejiwaan yang dilakukan oleh psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Jessica diketahui hadir di gedung psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini pada pukul 10 pagi tadi dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan atau menjalani sejumlah tes kejiwaan oleh tim psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pemeriksaan tes kejiwaan ini berdasarkan keterangan dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisna Murti menyatakan bahwa ini merupakan bagian kebutuhan penyidik untuk melengkapi data-data sebelum diserahkan kepada pengadilan dan juga salah satu cara bagaimana polisi nantinya untuk mengungkapkan motif dari pembunuhan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap temannya yang bernama Mirna Salihin di Cafe Olivier beberapa waktu yang lalu. Informasi yang beredar di kalangan awak media di mana awak media memang masih menunggu kapan sebenarnya Jessica akan selesai diperiksa atau menjalani tes kejiwaan ini. Memang belum ada informasi yang pasti kapan Jessica akan selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan. Namun informasi yang beredar bahwa Jessica nanti diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber kami bahwa pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu beberapa hari sehingga untuk lebih memudahkan jalannya tes kejiwaan ini Jessica diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sekali lagi kami belum mendapatkan informasi bahwa kapan Jessica selesai diperiksa tes kejiwaannya pada hari ini. Balkis. Baik, Danang Kusuma, kita akan lihat lagi nanti perkembangan karena memang benarkah diinapkannya Jessica ini juga ada sesuatu yang baru nanti yang akan dibuka oleh kepolisian. Terima kasih Danang Kusuma. Selamat malam.
Reporter TV One sudah ada Danang Kusuma yang saat ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat malam Danang, bagaimana hasil pemeriksaan Jessica pada malam hari ini? Ya, selamat malam Caca. Dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini memang hari ini Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan atau tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo oleh tim psikiater di RSCM Jakarta Pusat. Kami belum dapatkan informasi apakah Jessica pada hari ini telah usai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan atau belum, karena memang awak media yang sepanjang hari ini meliput di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini tidak dapat meliput maupun mengabadikan gambar jalannya pemeriksaan tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap Jessica Kumala Wongso. Namun keberadaan Jessica dapat dipastikan sepanjang hari ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana Jessica Kumala Wongso datang di gedung psikiatri RSCM Jakarta Pusat ini pada pukul 10 pagi hari tadi, dan hingga saat ini kami belum bisa memastikan apakah Jessica telah selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan sepanjang hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan dari sumber kami di dalam bahwa Jessica pada malam hari ini akan diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna memudahkan jalannya proses pemeriksaan kejiwaan pada esok hari, karena sekali lagi informasi yang kami terima bahwa pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu berhari-hari, sehingga terkait dengan kapan hasil pemeriksaan tes kejiwaan ini kami belum bisa memastikan kapan pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit akan mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater terhadap Jessica Kumala Wongso ini. Pantauan kami pada malam hari ini bahwa memang pihak kepolisian masih berjaga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna tentunya mengamankan jalannya proses pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica Kumala Wongso ini. Terkait dengan tes kejiwaan ini, memang ini merupakan bagian dari penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga kebutuhan penyidik untuk mencari informasi baru, karena diharapkan dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica ini diharapkan ada informasi terbaru dalam perkembangan kasus pembunuhan Wayan Mirna yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada malam hari ini. Baik Danang, ini merupakan pertama kali Jessica dipindahkan dari penahanan di Polda Metro Jaya. Apakah Jessica ditempatkan di ruangan khusus di RCM dan terpisah dengan pasien lainnya? Iya, Caca, kami dapat menyampaikan bahwa memang ini pertama kali Jessica keluar dari Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terkait apakah Jessica ditempatkan di ruangan khusus, kami belum mendapatkan informasi, karena memang awak media sepanjang hari ini tidak dapat meliput atau mengabadikan gambar selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim psikiater yang dilakukan di gedung psikiatri RSCM Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Danang atas informasinya langsung dari RSCM Jakarta. Dan kita beralih. Meski polisi sudah menetapkan Jessica Kelapa Gading, kita akan segera bergabung dengan reporter Lia Yuslan. Lia, silakan informasi terbaru apa dari pemeriksaan Saiful Jamil? Anggi, hingga petang hari ini Saiful Jamil masih berada di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk melewati atau melalui proses pemeriksaan lebih lanjut. Tadi sekitar pukul 5 sore kami melihat kakak dari Saiful Jamil ini datang, namun dia mengaku belum mendapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik begitu, dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil ini dilakukan, sudah bersama saya Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini? Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih jam 5 tadi pagi ke Polsek Kelapa Gading, korban atas nama DS
umur 17 tahun. Yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 3 SMA dan tinggal di salah satu tempat di daerah Jakarta Utara gitu. Kemudian dari hasil keterangan saksi korban, kita mengarah kepada pelaku SJ, kemudian yang bersangkutan juga sangat kooperatif dan berhasil kita amankan tadi pagi jam 5. Secara kronologis Pak, kapan sebenarnya pelecehan ini terjadi dan apa yang terjadi sampai kemudian ini mengindikasikan bahwa terjadi pelecehan seksual? Korban DS kejadian tadi pagi, kurang lebih jam 4 pagi. Gitu, walaupun sebelumnya sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara SJ untuk melakukan tindakannya. Sebelumnya sudah coba dilakukan tapi korban tidak mau, dan pada saat yang bersangkutan menginap gitu, yang bersangkutan melaksanakan aksinya saat yang bersangkutan tertidur. Pak, ini masyarakat kemudian diarahkan jangan sampai ini ternyata suka sama suka begitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya kronologi sampai kemudian korban ini mau untuk ikut dengan pelaku ke rumah dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini? Ya, boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga jangan-jangan suka sama suka, kemudian seperti yang kita ketahui mungkin numpang ngetop korbannya atau gimana. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal. Bukan kenal sudah lama. Dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta. Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa. Kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam. 1 pelaku yang sudah kita amankan dan 1 saksi korban. Kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak ya. Sejauh ini apa pembelaan yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif. Yang bersangkutan juga mau bekerja sama dengan kami gitu. Apa dia mengakui Pak? Ya, kita tunggu nanti hasil periksa. Sementara masih diperiksa nih. Masih belum keluar pengakuan iya atau tidak, begitu belum ada Pak? Nanti kita sampaikan Mas di rekan-rekan media. Tapi yang jelas bisa kita pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja Pak? Itu materi penyidikan Pak. Ya. Pemeriksaan kejiwaan. Menurut tim kuasa hukum yang mendampinginya, pemeriksaan kejiwaan tersebut merupakan yang keempat kalinya. Tim kuasa hukum meminta agar Dr. RCM menunda pemeriksaan kejiwaan Jessica. Selain ditemani tim pengacaranya, Ibunda Jessica juga hadir di polites kejiwaan. Ibunda Jessica enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait kedatangannya tersebut. Polda Metro Jaya akan menyelesaikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke tahap P21 pada pekan depan. Hingga kini berkas kasus pembunuhan Mirna masih terus dilengkapi resume berita acara. Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisna Murti mengaku telah mencukupi bukti pidana tersangka Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku di balik kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Penyidik telah yakin terhadap bukti yang telah dikumpulkan tanpa harus mendapat pengakuan dari tersangka. Karena fokus penyidik lebih kepada motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Berbagai teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik juga nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Jika terbukti namun tersangka Jessica tetap mengelak, maka akan dijelaskan oleh para ahli. Seperti hasil pemeriksaan psikologi forensik dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Saat ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap saudari Mirna. Dari hasil penyelidikan polisi kan diketahui dan publik juga tahu bahwa Mirna adalah kawan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian kami sudah firm dan sekarang proses melengkapi berkas dikebut. Minggu depan insya Allah kami upayakan untuk diserahkan tahap pertama ke JPU. 4 tersangka. Sudah ada rekan kami Danang Kusuma di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Danang, benarkah hari ini dengan menjalani tes kejiwaan Jessica diinapkan di RSCM? Silakan Danang.
Ya, Balkis, selamat malam. Informasi yang kami terima memang bahwa pada hari ini Jessica menjalani sejumlah tes kejiwaan yang dilakukan oleh psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Jessica diketahui hadir di gedung psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini pada pukul 10 pagi tadi dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan atau menjalani sejumlah tes kejiwaan oleh tim psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pemeriksaan tes kejiwaan ini berdasarkan keterangan dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti menyatakan bahwa ini merupakan bagian kebutuhan penyidik untuk melengkapi data-data sebelum diserahkan kepada pengadilan dan juga salah satu cara bagaimana polisi nantinya untuk mengungkapkan motif dari pembunuhan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap temannya yang bernama Mirna Solihin di Cafe Olivier beberapa waktu yang lalu. Informasi yang beredar di kalangan awak media, di mana awak media memang masih menunggu kapan sebenarnya Jessica akan selesai diperiksa atau menjalani tes kejiwaan ini. Memang belum ada informasi yang pasti kapan Jessica akan selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan. Namun informasi yang beredar bahwa Jessica nanti diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber kami bahwa pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu beberapa hari, sehingga untuk lebih memudahkan jalannya tes kejiwaan ini Jessica diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sekali lagi kami belum mendapatkan informasi bahwa kapan Jessica selesai diperiksa. Korban sejauh ini ada berapa, Pak, yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil di bawah umur? Laki-laki. Yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 anak. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kita harapkan ini tidak akan terjadi di kemudian hari ya Pak ya. Karena kasus ini bisa dikatakan cukup menyedihkan karena terjadi korbannya adalah anak di bawah umur. Terima kasih Pak atas waktunya. Pemirsa, hingga saat ini Saiful Jamil Pedangdut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan menantikan sejauh apa nantinya karena mengingat ini masih dalam proses penyidikan yang masih sangat awal begitu. Nantinya masih akan banyak tadi seperti disampaikan oleh AKP Ari Cahya bahwa korban ini masih akan ada beberapa lagi yang akan ditelusuri laporannya ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Demikian, Anggi dan Rizky, saya kembalikan ke Anda. Baik, Lia Yuslan mengabarkan langsung dari Polsek Kelapa Gading soal kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Saiful Jamil. Warga Jombang, Jawa Timur mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa penanda akhir zaman. Kementerian Agama Kabupaten Jombang telah memeriksa kemungkinan terjadinya penyimpangan syariat Islam, namun masih menunggu keputusan akhir dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Anggota kepolisian sektor Kabuh dan juga anggota Koramil Kabuh mendatangi masjid di Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Jombang, Jawa Timur. Masjid ini dibangun warga bernama Jari yang mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa Habibullah. Hal yang paling mencuri perhatian di dalam masjid ini adalah batu yang diklaim sebagai makom Nabi Muhammad. Seperti halnya makom Nabi Ibrahim yang terdapat di Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Petugas sengaja ikut sholat berjamaah di sini untuk mengetahui apakah ada tata cara yang menyimpang. Hasilnya, tidak ada hal yang berbeda. Hanya saja, sang imam mengklaim dirinya sebagai seorang nabi bernama Isa Habibullah. Saat ini, kenabian Isa Habibullah alaihissalam, Habibullah sudah tiba saatnya. Artinya serah terimakan ke Anda. Apanya? Artinya status kenabian Isa itu diberikan kepada mulai 2005 dahulu saya mendapatkan waktu itu. Dari mana Pak dapatnya? Ya dari waktu Rialto dan sholat malam jam 3 malam Jumat lagi. Kementerian Agama Kabupaten Jombang telah melakukan investigasi menyusul pengakuan Jari sebagai nabi. Dan berikut temuan mereka. Syahadat yang berbeda dengan syahadat yang dilakukan oleh umat Islam. Ada tambahannya di sisi asyhadu an la ilaha illallah
asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa Isa habibullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada Isa habibullah ternyata adalah Nabi Isa-nya adalah Pak Jari. Yang ketiga adalah mengaku mendapatkan wahyu, dari Allah. Juga di sisi masjidnya juga ada gambar-gambar perwayangan. Di sana kita lihat di tempat ada Semar, ada Wisanggeni, ada gunungan, dan juga ada banteng, ada foto cakil. Juga di sana ada batu besar di sebelah pengimamannya. Itu sehingga dengan teman itu kita mencoba untuk mengadakan pendekatan secara persuasif kepada yang bersangkutan. Apakah bisa dikategorikan Pak Jarin sudah menyimpang dari syariat Islam? Untuk menyatakan kategori penyimpangan dari ajaran Islam, kita masih menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Jombang terutama. Jari sendiri meminta dirinya dipertemukan dengan para ulama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk sama-sama mencari jawaban apakah kenabiannya benar atau tidak. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sansi, TV One mengabarkan. Jodoh memanas menjelang penertiban yang akan segera dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebagian warga Kalijodo menolak penertiban dan akan melakukan berbagai upaya perlawanan. Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan lokalisasi Kalijodo mendapat penolakan sebagian warga yang tinggal di kawasan tersebut. Warga yang menolak digusur melakukan berbagai upaya untuk menghentikan rencana penertiban kawasan lokalisasi yang akan dikembalikan ke fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Warga bahkan menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Kalau kita berbicara ruang terbuka hijau, kita ini adalah aset negara, kita harus taat hukum. Tapi pertimbangannya, kok Kalijodo ini hanya Kalijodo saja yang dibuat sebagai ruang terbuka hijau. Lalu bagaimana Sing-Sing-City status tanahnya sama, Tamang Anggrek status tanahnya sama. Sebelumnya perwakilan warga Kalijodo juga mendatangi dan meminta pembelaan dari Komnas HAM dan berusaha menemui pihak DPRD DKI Jakarta. Meski mendapat penolakan, Gubernur Ahok bergeming dan tetap pada rencananya untuk merubah kawasan lokalisasi Kalijodo menjadi area terbuka hijau. Dia menuntut, kita juga bisa menuntut dia. Makanya dia sulit baca undang-undang. Dia cari Lulung udah cocok. Lulung kan punya kantor pengacara. Di dalam sistem undang-undang pokok agraria disebutkan bahwa namanya PBB itu bukan sebagai tanda milik. Terus kalau kamu dudukin tanah negara itu salah. Itu bisa pidana. Apalagi kamu dudukin tanah negara disewakan ke orang, dimanfaatkan buat bisnis, itu pidana. Makanya dia cari Lulung cocok udah. Aduh, iya nggak apa-apa, di Jakarta kan penuh oknum. Upaya sosialisasi dan pendataan warga yang tinggal di area yang berada di sebagian wilayah Jakarta Barat dan Utara tersebut terus dilakukan. Pemprov juga melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk menyiapkan langkah teknis yang bisa dilakukan jika upaya penertiban mendapatkan perlawanan warga. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu kepolisian mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jessica Kumala Wongso telah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sejak Kamis lalu. Pemeriksaan ini digelar penyidik Polda Metro Jaya untuk penguatan alat bukti. Selama menjalani pemeriksaan, Jessica dijenguk tim kuasa hukumnya serta keluarganya. Jessica menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan psikiatri forensik. Sementara itu, pihak kepolisian mengaku telah mengajukan perpanjangan masa penahanan Jessica ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Polisi berharap berkas perkara tahap pertama kasus pembunuhan Mirna dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pekan ini.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Rencana Pemprov DKI Jakarta yang ingin menutup kegiatan prostitusi di daerah Kalijodo, Jakarta Barat mendapat perhatian serius. Pemprov juga dianggap bisa belajar dari penutupan lokasi prostitusi Keramat Tunggak, Jakarta Utara yang saat ini menjadi Islamic Center. Dan berikut laporan Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Abdullah Hoirudin dari Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menutup tempat lokalisasi prostitusi Kalijodo yang berada di wilayah Jakarta Barat tampaknya harus bercermin dan melihat dari keberhasilan pada saat itu Gubernur Sutioso yang menutup lokalisasi Keramat Tunggak, Jakarta Utara. Pada saat itu Gubernur pada tahun 1999 hingga tahun 2000 menutup seluruh kegiatan prostitusi dan menyulapnya menjadi Jakarta Islamic Center. Dan hingga saat ini, bangunan masjid yang begitu megah berdiri di atas lahan seluas 11 hektar. Dan kegiatan keagamaan terus digaungkan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Islamic Center. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta sebelum menutup Kalijodo. Yang pertama adalah memperhatikan ekonomi yang ada di sana, bagaimana bisa melangsungkan kehidupan dan memberikan mata pencaharian setelah menutup tempat lokalisasi tersebut. Yang kedua adalah pembentukan mental bagi pekerja yang ada di sana untuk tidak mengulangi pekerjaannya tersebut. Oh iya tentu saja ya, ketika kita ingin menutup suatu membuang masalah katakan, maka harus ada solusi tentu saja. Kalau dalam ini tentu saja menurut saya salah satu yang penting adalah solusinya bagaimana memberikan wadah atau sarana untuk mereka hidup baik dalam ini tentu ekonomi atau kerjaan ya. Karena ketika mereka melakukan seperti itu tentunya juga mereka sebenarnya tidak ingin, tapi karena mungkin terpaksa ekonomi atau lain sebagainya, maka kalau mau ditutup menurut saya pemerintah yang terlebih dahulu harus menyiapkan adalah bagaimana lapangan kerja. Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menutup seluruh praktek kegiatan prostitusi yang berada di wilayah Kalijodo, Jakarta Barat patut kita dukung sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk Indonesia, khususnya Jakarta, jauh lebih sehat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Riyad Nur Hidayat, Abdullah Hoirudin, Berita 1, Jakarta. Tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Jessica mengaku pemeriksaan kejiwaan tersebut yang keempat kalinya. Sejak tadi pagi hingga malam ini, Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, masih berada di ruang poli kejiwaan RSCM. Jessica dibawa ke ruang poli kejiwaan oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan.